Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Clarissa Lameri dengan NIM 260502120120030 dari Oceanografi A 2020. Di sini saya akan menyampaikan materi responsi dari praktikum penginderaan jauh dan pemetaan laut mengenai modul yang telah saya dapatkan, yaitu modul 1 tentang interface pengenalan Armapper 7.1 dan citra landscape. Pada modul 1, garis besar materinya yaitu yang pertama, penginderaan jauh, yang kedua, landscape 8, yang ketiga, software Armapper, dan yang keempat, tools pada Armapper yang digunakan pada modul 1. Yang pertama ada penginderaan jauh. Kita masuk dengan pengertiannya. Apa sih penginderaan jauh itu? Penginderaan jauh adalah ilmu atau seni dan variasi teknik yang dikembangkan untuk memperoleh informasi dan menganalisa data tentang suatu objek, daerah, atau fenomena yang dikaji dengan suatu alat tanpa kontak langsung dan berbentuk radiasi elektromagnetik yang dipantulkan dan dipancarkan dari permukaan bumi. Alat yang digunakan dalam indera ini adalah alat perekam yang tidak berada di permukaan bumi, melainkan berada di udara atau di angkasa, atau yang biasa disebut dengan wahana. Contoh-contoh dari wahana yaitu satelit, pesawat terbang, dan balon udara. Yang kedua adalah pengaplikasian inderaja di bidang kelautan. Banyak sekali pengaplikasian inderaja di bidang kelautan ini. Yang pertama itu inderaja untuk memberikan informasi zona potensi penangkapan ikan atau ZPPI. Yang kedua, inderaja digunakan untuk mengidentifikasi wilayah pesisir seperti hutan mangrove, terumbu karang, maupun padang lamun. Dan yang ketiga, inderaja sendiri digunakan untuk mengidentifikasi dan memonitori objek penting dari suatu wilayah atau suatu negara. Contoh, pemerintah Indonesia mengawasi pulau-pulau terluar di Indonesia dengan menggunakan citra satelit. Selanjutnya ada fungsi dari inderaja. Penginderaan jauh berfungsi untuk membantu dalam melakukan pengukuran, penelitian, pengelolaan sumber daya alam, serta pemantauan terhadap daerah atau kawasan dari suatu negara. Yang keempat ada citra foto. Apa sih citra foto itu? Jadi, citra foto adalah gambar atau citra yang dihasilkan oleh kamera. Citra foto sendiri lebih dikenal dengan foto udara. Pengambilan citra foto dilakukan menggunakan pesawat dan alat perekam yang berupa kamera. Mekanisme perekaman dari citra foto itu dilakukan secara serentak. Contoh-contoh dari citra foto adalah foto ultraviolet dan foto non-kromatik. Selanjutnya adalah citra non-foto. Citra non-foto ini adalah kebalikannya dari citra foto. Jadi, citra non-foto adalah gambar atau citra yang dihasilkan oleh sensor, bukan kamera. Pengambilan citra non-foto ini dilakukan menggunakan satelit dan alat perekamnya yaitu berupa sensor. Mekanisme perekamannya itu dilakukan secara parsial. Contohnya itu citra dirgantara dan citra satelit. Dan yang terakhir adalah teknik interpretasi citra. Interpretasi citra merupakan kegiatan yang mengkaji suatu foto atau citra untuk mengidentifikasi objek dan menilai dari arti pentingnya nilai objek tersebut. Unsur-unsur interpretasi citra terdapat 8 bagian. Yang pertama itu rona, yang kedua itu warna, yang ketiga bentuk, yang keempat ukuran, yang kelima tekstur, yang keenam bayangan, yang ketujuh situs, yang ke-8 asosiasi. Selanjutnya adalah Landsat 8. Landsat 8 ini adalah satelit yang diluncurkan oleh NASA pada tanggal 11 Februari 2013.
Laser ini laser terbaru yang dilengkapi dengan sensor onboard operational land imager atau OLI dan thermal infrared sensor atau TIRS, serta mempunyai 11 band, yang dimana band 1-9 itu terdapat pada OLI dan band 10-11 terdapat pada TIRS. NASA 8 ini hanya memerlukan waktu 99 menit untuk mengorbit bumi dan dapat terbang dengan ketinggian 705 km dari permukaan bumi. Lansa 8 ini mempunyai 3 resolusi. Yang pertama itu 15 meter terdapat pada OLI, 30 meter terdapat pada OLI, dan 100 meter terdapat pada TIRS. Selain satelit Lansa 8, terdapat satelit lain yang digunakan dalam Indra-Raja, yaitu IKONOS dan Sentinel. Apa sih IKONOS itu? Jadi IKONOS adalah satelit komersial beresolusi tinggi dan diluncurkan pada September 1959. IKONOS ini mempunyai kemampuan untuk merekam citra multispektral dan dapat juga merekam objek-objek sekecil 1 meter pada hitam dan putih. Yang selanjutnya ada Sentinel. Sentinel ini merupakan data citra satelit yang dapat diperoleh dengan tanpa biaya. Sentinel dibagi menjadi 2, yaitu Sentinel 1 dan Sentinel 2. Dan Sentinel 1 dan Sentinel 2 dibagi lagi menjadi 2. Sentinel 1 terdapat 1A dan 1B, dan Sentinel 2 terdapat 2A dan 2B. Selanjutnya itu software AirMapper. AirMapper ini merupakan suatu software atau perangkat lunak yang terdapat pada Indra-Raja yang digunakan untuk mengolah data citra. AirMapper yang digunakan untuk mengolah data citra ini bertujuan untuk mempertajam data dari suatu geografis dalam bentuk digital menjadi suatu tampilan yang lebih berarti bagi pengguna. Tampilan yang lebih berarti itu tampilan yang memiliki kualitas dan kuantitas dari informasi tersebut. Pada modul ini, kami menggunakan software AirMapper versi 7.1. Nah, yang selanjutnya, selain software AirMapper tadi, terdapat juga software SIDAS. Jadi software SIDAS ini digunakan pada modul 4 untuk mengolah data citra yang berhubungan dengan suhu permukaan laut dan klorofil A. Jadi SIDAS ini untuk mengukur bisa berhubungan dengan suhu permukaan laut. Dan selanjutnya ada tools pada AirMapper. Dan yang terakhir ada tools pada AirMapper yang digunakan pada modul 1. Materi pada modul 1 terdapat penggabungan citra, cropping citra, penajaman citra, reading data value, dan yang terakhir geolink. Yang pertama itu penggabungan citra. Penggabungan citra terdapat tools-tools yang digunakan, yaitu edit algorithm, load dataset, dan refresh image 99% clips on limit. Edit algorithm itu merupakan window yang digunakan untuk mengolah data citra yang ada. Jadi kalau kita mengolah data citra, kita menggunakan edit algorithm untuk mengolah dan mengedit data citra. Yang kedua itu adalah load dataset. Load dataset ini merupakan window untuk memilih data citra yang akan digunakan untuk mengolah data tersebut. Kalau misalnya kita mengklik load dataset, kita akan keluar data citra yang akan kita gunakan. Dan yang terakhir adalah refresh image 99% clips on limit. Jadi ini gunanya untuk memperjelas data citra yang telah kita edit. Yang kedua adalah cropping citra. Pada cropping citra ini kita menggunakan tool Zoombox tool. Zoombox tool ini adalah tools yang digunakan sebagai pembesar. Jadi kalau kita untuk memperbesar suatu citra, kita menggunakan Zoombox tool. Yang ketiga adalah penajaman citra. Pada penajaman citra kita menggunakan
RGB algorithm. Apa sih RGB itu? Jadi RGB itu singkatan dari red, green, and blue. RGB itu digunakan agar citra lebih terlihat, serta hasil citra itu berwarna natural dan lebih jelas. RGB ini berfungsi untuk mempermudah dalam mengidentifikasi citra tersebut. Yang keempat adalah reading data value. Nah, di data value ini kita melakukan cell value profile. Kita menggunakan cell value profile, cell coordinate. Pada yang keempat, reading data value. Di reading data value ini kita menggunakan tools cell value profile, cell coordinate, polyline, dan polygon. Cell value profile adalah tools yang menunjukkan profil nilai sel yang berhubungan dengan daerah yang mempunyai topografi tinggi maupun rendah. Jadi pada tools ini terdapat angka-angka. Nanti dari angka-angka itu kita mengetahui topografi dari suatu daerah tersebut rendah ataupun tinggi. Kedua adalah cell coordinate. Cell coordinate ini tools yang menunjukkan koordinat suatu daerah dengan garis lintang dan garis bujur. Jika kita menggunakan tools ini dan kita memilih titik di suatu tempat, di suatu citra tersebut, nanti kita akan mengetahui garis lintang dan garis bujurnya pada daerah yang kita pilih tersebut. Yang ketiga ada polyline. Polyline ini tools yang digunakan untuk mengetahui jarak dari garis yang dibentuk dalam kilometer, meter, dan feet. Nah, maksudnya ini jika kita membuat garis dari satu titik ke titik yang lain dan membentuk garis, maka kita akan mengetahui jarak tersebut, jarak dari garis yang kita telah buat tersebut. Nah, yang keempat ada polygon. Polygon ini tools yang digunakan untuk mengetahui luas dan keliling dari garis yang dibentuk area. Jadi maksudnya itu kita bentuk area nih, bentuk area apapun itu, bentuk lingkaran, nanti kita akan mengetahui luas dan kelilingnya. Dan yang terakhir ada geolink. Apa sih geolink itu? Geolink dalam Earthmapper adalah cara yang dilakukan untuk menghubungkan dua atau lebih window ke dalam ruang koordinat geografi yang sama. Pada geolink ini kita menggunakan tools geolink to window, hand room tools, geolink to none, geolink to screen, dan yang terakhir geolink to overview room. Yang pertama adalah geolink to window. Jadi geolink to window ini tools yang digunakan untuk membandingkan data citra yang satu dengan data citra yang lain. Pada saat kita memilih geolink to window, kita dapat menggerakkan window tersebut secara bersama-sama. Dan yang kedua adalah hand room tool. Hand room tool ini tools yang berbentuk tangan dan dapat menggerakkan gambar atau citra tersebut secara bebas. Yang ketiga adalah geolink to none. Geolink to none ini tools yang digunakan untuk menonaktifkan fitur dari geolink. Fitur-fitur dari geolink itu ada geolink to window, geolink to screen, dan geolink to overview room, dan masih banyak lain fitur-fitur geolinknya. Dan yang keempat adalah geolink to screen. Geolink to screen ini tools yang digunakan untuk memudahkan dalam menghubungkan window dari citra yang berbeda. Saat kita menggunakan geolink to screen, kita dapat melihat bagian sebelah yang satu dengan yang lain, tetapi dapat terlihat menjadi satu citra saja. Dan terakhir adalah geolink to overview room. Geolink to overview room adalah tools yang digunakan untuk pengoperasian dua data citra pada window yang berbeda, tetapi pengoperasian tersebut hanya dilakukan di satu window saja. Geolink to overview room ini bertujuan untuk melihat atau melakukan analisa data citra yang sama, tetapi pemrosesannya yang berbeda. Jadi terdapat closing statement dari saya. Saya
mengambil quotes dari penyair India, Rabindranath Tagore. Jadi quotesnya itu, "You can cross the sea merely by standing and staring at the water." Nah, maksud dari quotes ini, kita gak bakal bisa mengerti sesuatu sampai kita benar-benar berusaha untuk mengenalnya. Sama halnya dengan indraja, kita tuh gak bakal bisa mengerti tentang indrajat itu sampai kita benar-benar berusaha untuk mengenal indrajat tersebut. Sekian dari saya. Apabila saya dalam pengucapannya terdapat banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.